Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelpiananda Saputri, NIM 104200026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mahasiswa semester 2 kelas HES 2B di Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak. Dosen pengampunya Ibu Ulfa Hanifah, MPD. Selanjutnya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai sebutkan 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Nah, yang pertama itu definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Yang kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak khususnya akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Nah, lanjut lagi soal kedua yang mengenai akhlak dan etika memiliki perbedaan atau sama. Coba kamu kemukakan pendapatmu mengenai akhlak dan etika ini dengan secara rinci. Nah, menurut saya berbeda, namun memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan antara akhlak dan dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik buruk tingkah laku manusia. Perbedaannya terletak pada dasarnya. Sebagai cabang filsafat, etika bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, contoh persamaan dan perbedaan antara etika dan akhlak akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, yang persamaannya ya, yang pertama, akhlak etika mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Nah, yang kedua, akhlak dan etika merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak atau etika seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Nah, yang ketiga, akhlak etika seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlakukan di pendidikan, pembiasaan, dan ketelatenan, serta dukungan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus berkesinambung dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Nah, perbedaan dari seginya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 berdasarkan tolak ukur dan 2 berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan tolak ukur, akhlak itu tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah,
etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Nah, kalau bicara mengenai sifat itu gimana sih? Nah, berdasarkan sifat, etika bersifat teori. Kalau akhlak dan moral itu bersifat praktis. Lanjut lagi ke soal ketiga. Nah, yang mana soalnya itu? Coba kalian jelaskan berdasarkan pemantauan saudara. Sebutkan dan jelaskan apa saja ruang lingkup ilmu akhlak tersebut. Nah, baiklah saya akan jawab pertanyaan yang ketiga. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. Nah, ruang lingkup ilmu akhlak adalah yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri baik secara jasmani atau dalam kurung itu memotong dan merusak badan maupun secara rohani atau membiarkan larut dalam kesedihan. Nah, yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri meliputi segala sikap dan perilaku dalam keluarga. Contohnya, berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, dan tidak berkata yang menyakiti mereka. Yang ketiga, akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial, menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil, yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, yang keempat, alat dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap ulil amri selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun negara dalam bentuk lisan maupun pikiran. Yang kelima, akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul, serta meniru segala tingkah lakunya. Yang keenam, akhlak lebih luas daripada hukum. Nah, akhlak memerintahkan orang untuk melakukan semua perbuatan yang bermanfaat dan melarang orang melakukan perbuatan buruk dan berbahaya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4 yang mengenai metode pembinaan akhlak yang efektif sehingga melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Nah, baiklah, silakan saudara jelaskan apa saja metode pembinaan akhlak yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan menjawabnya. Nah, metodenya itu ada 6 metode pembinaan akhlak dalam perspektif Islam. Yang pertama, metode uswah atau teladan. Teladan adalah sesuatu yang pantas untuk diikuti karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Manusia teladan yang harus dicontoh dan diteladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, yang kedua, metode takwidiyah atau pembiasaan. Nah, metode takwidiyah atau pembiasaan secara etimologi asal katanya adalah biasa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau umum seperti sedia kala sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Muhammad Mursyid dalam bukunya Seni Mendidik Anak
Menyampaikan nasihat Imam Al-Ghazali, seorang anak adalah amanah atau titipan bagi orang tuanya. Hatinya sangat bersih bagaikan mutiara. Jika dibiasakan dan diajarkan sesuatu kebaikan, maka ia akan tumbuh dewasa dengan tetap melakukan kebaikan tersebut sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga, metode mau'izah atau nasihat. Kata mau'izah berasal dari kata wazu yang bersifat nasihat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan yang lembut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232, artinya, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu, akan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, yang keempat, metode kisos. Kisos itu cerita. Nah, kisos dalam pendidikan mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran, dalam menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu hal, baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Nah, yang kelima, metode amsal, perumpamaan. Nah, adalah metode yang banyak dipergunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk mewujudkan akhlak mulia. Nah, yang keenam, metode tasawuf atau ganjaran. Metode tasawuf ini itu diartikan sebagai hadiah dan bisa juga hukuman. Metode ini juga penting dalam pembinaan akhlak karena hadiah dan hukuman sama artinya reward atau punishment dalam pendidikan barat. Nah, Oke, lanjut lagi ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Nah, berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah akhlak dan bagaimana kehubungan antara akidah dan akhlak tersebut. Nah, baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, akidah akhlak kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan, yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesolehannya, dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Sedangkan akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat dan tanpa melakukan pemikiran. Akidah akhlak upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Hubungan akidah dengan akhlak hubungan akidah dengan akhlak adalah akidah akhlak gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Nah,
Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain, bahwa untuk mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah, perlu pula berpegang kuat dan teguh dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti, berakhlak mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terasa rupanya kita sudah di penghujung video, yang mana semua pertanyaan yang telah Ibu dosen berikan telah saya jawab dengan pemahaman saya sendiri. Apabila saya terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan lain sebagainya, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Dan saya juga berharap semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Ulfa Hanifah MPD, yang telah sudi menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Akidah Akhlak. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.